Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita udah sampai di Warsaw. 2 jam perjalanan dari Gdańsk. Jadi Warsaw itu adalah ibu kota dari Polandia nih guys. Jadi tadi sampai sini kita sempat sedikit mencari alamat karena ya kita pesan penginapan dari Airbnb. Jadi karena kita baru pertama ke Poland, jadi masih mencari-cari gitu guys. Dan suhu di sini diperkirakan mungkin 12 atau 10 derajat Celcius gitu guys. Jadi udah mulai dingin karena memang ini udah masuk musim gugur. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk keluyuran di Warsaw karena kita penasaran nih guys, karena ini termasuk tempat populer untuk para turis lokal maupun mancanegara karena ini adalah ibu kota dan banyak museum dan tempat-tempat bersejarah nih guys. Oke. Sampai ketemu di keluyuran gua di Warsaw dan gua akan ajak lu untuk keliling keluyuran di Warsaw, ibu kota Polandia. And see you di Warsaw. Dan sekarang di belakang gua udah ada salah satu gedung bersejarah. Itu adalah namanya Palace Kultury in Nauki. Nah, ini lu bisa lihat. Ya, gedung ini didirikan pada tahun 1952 dan gedung ini adalah menjadi salah satu bentuk hadiah dari salah satu diktator di Rusia pada zaman itu, yaitu Joseph Stalin. Nah, gedung ini juga mempunyai ketinggian sekitar 231 meter, guys. Nah, pada tahun 1952 sampai tahun 2000-an, ini adalah salah satu gedung termasuk gedung tertinggi di Eropa. Dan sekarang gedung ini dipakai oleh penempatan oleh salah satu atau berbagai macam perusahaan, kantornya di sini. Dan di sini juga ada teater, ada bioskop, ada museum, ada universitas. Nah, banyak juga guys. Jadi gue penasaran pengen masuk ke dalam. Jadi ikutin terus video gue akan masuk ke dalam dan gue akan ulas di sana. Oke. Ya guys, sekarang gue udah di sana, lantai 30, di lantai paling tinggi yang lo bisa kunjungin di gedung ini. Dan gue akan ajak lo untuk lihat view-nya keluar kota Warsaw dari ketinggian 231 meter guys, atau lantai 30. Oke. Yes, itu dia tadi guys ulasan gua di dalam, dan gua udah ambil beberapa gambar juga di gedung kultur tadi di dalam dan museum. Sekarang gua ada di salah satu tugu atau semacam monumen peringatan patung sebagai salah satu bentuk edukasi dari pemerintah Polandia untuk salah satu tokoh yang terkenal ini pada zaman itu. Oke, dia adalah Janusz Korczak. Nah, Janusz Korczak. Jadi Janusz Korczak itu atau disebut juga dikenal sebagai Dr. Henryk Goldsmith. Dia lahir pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1942. Nah, dokter ini mempunyai edukasi tinggi pada saat itu. Dia menampung anak-anak Yahudi yang pada saat itu menjadi salah satu korban perang atau menjadi seorang yatim piatu karena keluarganya terbunuh. Nah, dia juga mengajarkan bagaimana cara berkasih sayang kepada anak-anak yang lain dan sesama manusia. Tapi tragisnya pada saat itu dia justru malah ditangkap oleh saat itu oleh rezim Nazi, oleh anak buahnya Hitler lah pada saat itu. Dan dia dikirim ke Treblinka dan dia dibunuh bersama anak-anak asuhnya itu sendiri guys. Sungguh tragis. Oke, dan itu sedikit ulasan gua. Sekarang gua mau keluyuran lagi ke tempat yang lain. Wassalamualaikum. Gue sekarang berada di
tempat yang punya nama Ghetto Wall atau Murgeta, dan itu adalah sebuah tembok yang dibangun oleh rezim Nazi. Dan mereka bangun tembok ini untuk pisahkan orang Yahudi dari orang bersih yang mereka panggil orang Aries, pokoknya orang yang bukan orang Yahudi. Dan mereka bangun tempat ini untuk kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di kota Warsaw. Itu jadi total sekitar 400.000 orang. Dan setelah itu, setelah semua dikumpulkan, sebagian besar dari mereka dipindah ke concentration camp atau kamp pembunuhan, di mana mereka dimasukin ke ruangan gas. Nama kamp itu Treblinka, dan itu salah satu kamp pembunuhan terbesar pada waktu itu. Tapi itu bukan semua yang meninggal di situ. Itu juga ada banyak yang tewas karena kelaparan. Sekitar 100.000 orang yang meninggal karena kelaparan. Nah, sekarang masih bersama gue, Marco. Gue lagi ada di museum Warsaw Uprising. Jadi museum ini menceritakan sejarah tentang kekejaman rezim Nazi pada saat menyerang Polandia. Dan di sini menceritakan tentang kesengsaraan atau perjuangan rakyat Polandia dan tentara Polandia. Bahkan bukan hanya itu guys, jadi anak-anak pun di sini ikut berperang. Nah, pengen tahu selengkapnya? Ikut gua masuk ke dalam. Pada masa Perang Dunia Kedua, terdapat dua pemberontakan di Warsawa, yaitu pemberontakan Ghetto Warsawa di tahun 1943 dan pemberontakan Warsawa di tahun 1944. Pemberontakan Ghetto Warsawa terjadi setelah penduduk Yahudi yang sebelumnya dipaksa tinggal di sana oleh Nazi mulai dipindahkan secara besar-besaran ke kamp-kamp konsentrasi di Polandia. Untuk melaksanakan solusi terakhir Endlösung Hitler untuk memusnahkan kaum Yahudi dari wilayah kekuasaannya. Pada awalnya, kebanyakan kaum Yahudi tidak tahu bahwa perintah pemindahan mereka merupakan awal dari perjalanan menuju kematian. Hal ini karena Nazi membohongi dengan mengatakan bahwa mereka akan dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih baik di Rusia. Oleh karena itu, kaum Yahudi meninggalkan ghetto dengan perasaan tenang. Namun, kemudian datang kabar dari gerakan perlawanan bahwa orang-orang yang meninggalkan ghetto ternyata dikirimkan ke kamp-kamp militer, terutama di Treblinka, untuk dibunuh di. Pemberontakan Warsawa pecah pada bulan Agustus di tahun 1944. Pemberontakan tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan antara pemerintah Polandia di pengasingan dengan Uni Soviet. Pada saat mengusir tentara Jerman dari Polandia, Uni Soviet mendudukan pemerintahan yang dipimpin oleh para tokoh komunis di Polandia. Hal ini tidak disenangi oleh pemerintah Polandia di pengasingan, yang didukung oleh kebanyakan penduduk Polandia yang anti-Soviet dan anti-komunis. Pemberontakan meletus pada awal Agustus 1944, di mana kaum gerilyawan dan penduduk sipil Warsawa bahu-membahu untuk merebut ibu kota mereka dari tangan Nazi. Ketika pemberontakan terjadi, Stalin membuat langkah menentukan yang menghancurkan perlawanan orang Polandia. Stalin tidak mengirimkan tank ke Warsawa, namun dia malah memerintahkan pasukannya untuk berhenti di pinggiran kota Warsawa dan membiarkan Jerman berkonsentrasi untuk menumpas kaum gerilyawan. Bahkan dia juga melarang pesawat-pesawat terbang Inggris dan Amerika untuk mengirimkan bantuan kepada gerakan perlawanan di Warsawa. Baru pada bulan Januari 1945, ketika kekuatan anti-komunis sudah lumpuh, Tentara Merah membebaskan Warsawa dan menempatkan Polandia di bawah kekuasaan para tokoh komunis Polandia. Pada tahun 1939, Warsawa memiliki sekitar 1.350.000 penduduk. Lebih dari 1 juta orang masih tinggal di kota pada awal pemberontakan. Pada tanggal 1 Agustus 1944, yang tersisa hanya tinggal 900.000 jiwa dari mereka.
Banyak sekali anak-anak yang tetap tinggal di kota Warsawa pada masa pemberontakan Warsawa. Yang paling muda melindungi diri di basement dan di rumah orang tua atau rumah penjaga mereka. Yang sedikit lebih dewasa, mulai dari usia 12 tahun diperbolehkan untuk membantu para pemberontak lewat membawa pesan atau surat perintah dan juga membantu dengan distribusi koran dan pengantaran kebutuhan medis. Partisipasi anak-anak selama masa ini sangat membantu dan dianggap punya pengaruh yang tidak kalah penting dengan peran orang dewasa. Setelah runtuhnya pemberontakan Warsawa, banyak dari mereka yang meninggalkan Warsawa sebagai pengungsi sipil, tapi juga ada beberapa dari mereka yang dibawa ke POW camps atau camps pertahanan perang. Otoritas Jerman membubarkan sistem pendidikan SMA maupun Universitas Sejarah Polandia, Sastra Polandia, dan Geografi dilarang. Ini salah satu cara pintar Jerman untuk melawan negara yang mereka jajah. Goliat diciptakan semasa Perang Dunia Kedua. Goliat atau yang kita sebut dengan kendaraan untuk kebutuhan khusus. Tugas utama Goliat adalah mengangkut bahan peledak, mendekati prajurit musuh, lalu meledakkan dirinya sendiri. Goliat dan mampu menghancurkan tank, gedung, atau barikade pertahanan musuh. Goliat digunakan terutama untuk melawan perlawanan Polandia selama pemberontakan Warsawa pada tahun 1944. Guys, ini sekarang gue di depan Museum Polin. Itu museum sejarah Yahudi di Polandia. Dan itu dulu termasuk salah satu negara dengan orang Yahudi terbanyak di Eropa. Itu di sini sampai 3,5 juta orang Yahudi pada saat Perang Dunia Kedua mulai. Tapi habis Perang Dunia Kedua itu tinggal kurang dari 0,5 juta dari komunitas Yahudi di sini. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang sejarah Yahudi di Polandia, lo bisa lanjut saksikan video ini dan kita akan masuk ke museum lagi sejarahnya. Sejarah Yahudi di Polandia dapat dilacak kembali lebih dari 1000 tahun silam. Selama berabad-abad, Polandia adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar dan paling signifikan di dunia. Polandia adalah pusat kebudayaan Yahudi berkat toleransi beragama jangka panjang dan otonomi hukum sosial. Orang-orang Yahudi pertama kali tiba di wilayah Polandia pada abad ke-10 dan pada tahun 1025, Polandia adalah negara yang paling toleran di Eropa. Dikenal sebagai surga bagi orang-orang Yahudi dan juga menjadi tempat penampungan untuk para komunitas Yahudi Eropa yang dianiaya dan diusir. Di bawah kekuasaan Boleslav III pada abad 11, orang-orang Yahudi didorong oleh rezim toleran terhadap penguasa ini. Boleslav III diakui utilitas dari orang-orang Yahudi dalam pengembangan kepentingan komersial negaranya. Orang-orang Yahudi datang untuk menjadi tulang punggung perekonomian Polandia. Masa Yahudi menikmati perdamaian dan kemakmuran terganggu di banyak kerajaan di mana negara itu kemudian dibagi. Mereka membentuk kelas menengah di negara di mana populasi umum terdiri dari tuan tanah dan para petani. Setelah 100 tahun berikutnya, gereja mendorong penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi sementara para penguasa Polandia biasanya melindungi mereka. Para penguasa masing-masing memisahkan orang Yahudi dengan melarang mereka menduduki kantor di mana orang Kristen akan menjadi bawahan mereka. Dan melarang mereka membangun lebih dari satu rumah ibadah di setiap kota. Pada tahun 1332, Raja Kazimir III Agung sangat bersahabat dengan orang Yahudi dan pemerintahannya dianggap sebagai era kemakmuran besar bagi orang Yahudi Polandia. Di bawah hukuman mati, dia melarang penculikan anak-anak Yahudi untuk tujuan pembaptisan Kristen. Pada tahun 1772, diskriminasi dan penganiayaan dimulai terhadap orang-orang Yahudi pada masa Kekaisaran Rusia. Toleransi tradisional Polandia mulai memudar dari abad ke-17 dan seterusnya.
orang Yahudi Polandia tunduk pada hukum dari partisipasi kekuasaan karena kekaisaran Rusia menjadi semakin antisemitik. Antara tahun 1827 dan 1857, lebih dari 30.000 anak ditempatkan di sebuah tempat yang disebut sekolah kantonis, di mana mereka dipaksa untuk pindah agama. Setelah Polandia kembali pada masa kemerdekaannya, setelah Perang Dunia Pertama, ini menjadi pusat dunia Yahudi Eropa dengan salah satu komunitas Yahudi terbesar di dunia dengan lebih dari 3 juta jiwa. Selama Perang Dunia Kedua, ada perusakan genosida yang hampir lengkap dari komunitas Yahudi Polandia oleh Nazi Jerman selama 1939 sampai 1945. Sejak runtuhnya komunis mulai terjadi kebangkitan Yahudi di Polandia. Hal ini ditandai dengan festival budaya tahunan Yahudi, program studi baru di sekolah tinggi dan universitas Polandia. Perang ini mengakibatkan kematian 1/5 dari penduduk Polandia dengan 90% atau 3 juta dari kaum Yahudi Polandia tewas bersama dengan sekitar 3 juta orang Polandia non-Yahudi. Selama Perang Dunia Kedua, 90% dari semua orang Yahudi dimusnahkan. 3,5 juta orang Yahudi dari Polandia atau 6 juta orang Yahudi dari seluruh Eropa. Statistik menunjukkan bahwa kurang dari 0,1% dari orang non-Yahudi Polandia berkolaborasi dengan Nazi. Contoh sikap non-Yahudi Polandia menentang kekejaman Jerman bervariasi. Ada yang mempertaruhkan kematian dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa Yahudi, dan juga ada dari mereka yang menginformasikan pada orang Yahudi sebagai sikap ketidakpedulian. Berdasarkan menurut kelompok kebangsaan, Polandia merupakan jumlah terbesar dari orang-orang yang menyelamatkan orang-orang Yahudi selama Holocaust.